Mengapa ada yang menyebut ini sebagai penaklukan? Karena kan ormas keagamaan selama ini berada pada sisi masyarakat, membina umat, mengadvokasi umat, membantu umat. Jadi saya tidak membayangkan ketika sebuah organisasi keagamaan dia menjadi pemain dalam usaha tambang, kemudian ada konflik di area lain misalnya, apakah dia akan membela? Ya diketawain, pemain kok menyerang pemain lain. Seandainya ormas keagamaan ini menerima, kira-kira mereka ini memiliki kemampuan nggak untuk mengelola tambang? Ya kalau saya ragu ya, beberapa keterangan dari Bahlil Lahadalia ini kan karena NU dan Muhammadiyah ini kan kontribusinya tidak main-main ini terhadap negara. Tetapi kan mereka itu menjalankan semuanya dengan ikhlas kok. Mereka tidak ada pamrih untuk diberi sesuatu oleh negara. Mereka ini memang lillahi ta'ala jargonnya itu untuk membela negara. Dan itu adalah bagian dari ibadah. Yang punya pamrih mungkin oknum-oknumnya. Oknum-oknum. Nah, itu yang susah digaransi. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Seperti biasa, ada Mas Jaka Budi Santoso. Siap. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, Semangat, baik, ya? Semangat. Setelah libur panjang. Kok libur panjang? Mas Rukar, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Nah, mungkin ganteng sekali sudah pakai Iya, jas nih. siap mengelola tambang. Ya udah siap-siap jadi entrepreneur. Siap menerima konsesi. Konsesi ormas keagamaan. Itu dia. Ini kayaknya ya, kita lanjutkan aja kita bahas. Karena ini masih rame ini kan, masih jadi... Rame dan penting. Rame dan penting. Dan masih jadi polemik. Tanya dulu rame dan penting apa? Kalau rame jelas, tapi pentingnya apa? Iya penting lah. Ketika ormas keagamaan dalam tanda kutip mendapat tawaran untuk mengelola usaha yang sebenarnya perlu keahlian, perlu kemampuan, kompetensi. Ya itu kan banyak jadi pertanyakan sebenarnya maksudnya pemerintah itu untuk apa? Nah, ini kayaknya udah langsung mau digas. Urgensinya apa? Iya, urgensinya apa gitu kan? Itu kan jadi pertanyaan publik kalau versinya pemerintah karena ini sebagai ya balas budi lah karena kan kontribusi ormas keagamaan terhadap Indonesia itu memang sangat besar dari dulu kan. Dengan bisa mengelola tambang, mereka diharapkan bisa mendapatkan dana untuk mengelola organisasi, membantu umat, atau ya pokoknya menjalankan visi misinya sebagai ormas keagamaan. Mulia sih tujuannya, sekilas ya. Tetapi kalau banyak juga yang menduga bahwa ada sesuatu di balik itu ya tidak salah juga kan. Ketika publik mempertanyakan apa iya harus begitu. Itu kan wajar-wajar saja. Apalagi kalau kita ingat dari bukan kronologis ya, artinya latar belakang sebelum keputusan kebijakan ini keluar kan ada dugaan-dugaan bahwa ini sebagai balas budi karena ada ormas-ormas keagamaan yang memenangkan pihak-pihak tertentu dalam sebuah kontestasi kan. Tapi itu kan sudah dibantah sama ini Menteri Bahlil. Iya, tidak apa-apa. Ya mereka kan pasti membantah lah mereka kan. Tidak mungkin dia mengiyakan. Tetapi ketika publik juga belum sepenuhnya percaya terhadap bantahan itu ya boleh-boleh saja. Ya karena ya agak aneh, bukannya emang aneh. Kenapa mesti dikasih usaha yang begitu besar gitu loh. Kalau tujuannya untuk memberdayakan umat ya selama ini ormas-ormas keagamaan sudah mampu kok. Muhammadiyah itu kurang apa itu? Usaha yang benar-benar lahir atau dibesarkan dari diri sendiri kan? Itu mampu kok mereka. Jadi ada dugaan, ada upaya-upaya untuk membuat ormas-ormas keagamaan ini justru tidak menjadi melempem, tidak independen. Tidak independen. Itu yang kita khawatirkan kan. Kita tanya Mas. Ya, untuk pengusaha tambang. Saya sebenarnya tujuannya apa ini Mas? Ini kan udah siap-siap menerima konsesi soalnya ini. Enggak, di sini kan terlihat dari peraturan pemerintah ya. Jadi dasar awalnya itu adalah peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 yang mengubah
peraturan pemerintah nomor 96 ya tahun 2021 tentang izin usaha pertambangan. Nah, di dalamnya itu ada beberapa pasal yang disisipkan. Nah, salah satu yang memantik kontroversi itu adalah pasal 83A. Tadinya nggak ada itu. Pasal 83A itu nggak ada. Tadinya cuma pasal 83 lalu pasal 84. Nah, disisipkanlah itu ada pasal 83A. Itu yang bunyinya begini, ini saya bacakan saja, ini di paragraf 3 tentang penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus secara prioritas. Nah, di pasal 83A ayat 1 itu dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. WIUPK itu wilayah izin usaha pertambangan khusus. Dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Jadi bisa dimiliki oleh ormas keagamaan, badan usaha yang dibentuk oleh ormas keagamaan. Nah, inilah pasal yang dianggap sebagai pintu masuk dari penaklukan, upaya penaklukan ormas keagamaan. Mengapa ada yang menyebut ini sebagai penaklukan? Karena kan ormas keagamaan selama ini berada pada sisi masyarakat. Membina umat, mengadvokasi umat, membantu umat dari berbagai macam ekses atau akibat dari kebijakan-kebijakan yang mereka rasakan tidak adil. Yang umat rasakan tidak adil. Yang umat rasakan membuat mereka semakin miskin. Contoh, kasus-kasus pertambangan di banyak wilayah yang dilakukan oleh korporasi, yang dilakukan oleh badan usaha ya, yang dimiliki konsesinya oleh badan usaha selama ini, itu masyarakat lokal itu kerap kali menjadi korban. Apa bentuknya? Ya macam-macam, terutama adalah rusaknya daya dukung lingkungan di wilayah tambang itu. Nah, mereka kesulitan air, mereka tidak bisa mengairi sawah, mereka tidak bisa berlindung dari dukungan alam yang selama ini mereka nikmati. Akibatnya apa? Cuaca menjadi semakin panas. Kalau banjir ada longsor, yang tadinya daerah-daerah itu tidak banjir menjadi tiba-tiba banjir bandang hampir datang setiap tahun dan menyapu bersih permukiman mereka. Itu semua adalah kerusakan lingkungan yang kontribusi diantaranya adalah pertambangan. Nah, kalau nanti ormas keagamaan itu biasanya mengadvokasi, mendampingi mereka, kok tiba-tiba jadi pemain. Nah, ini kan artinya akhirnya siapa yang mendampingi masyarakat nanti? Siapa yang mendampingi umat? Ini kan ketakutan, kekhawatiran lah, bukan ketakutan, kekhawatiran banyak kalangan. Jadi nanti kalau orang yang non-muslim ini, gembala-gembala ini ketika dia itu menjadi pemain, ya kambingnya atau ternaknya sekarang ya berkeliaran kemana-mana ketika mereka menghadapi ancaman, nah, tidak ada yang melindungi. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa beberapa ormas keagamaan itu langsung memilih untuk menolak konsesi yang diberikan ini. Termasuk KWI, PGI, HKBP terakhir ya. HKBP, ya HKBP menjadi bagian dari PGI kan. PMKRI ya. KWI itu kalau Kristen Katolik. Katolik kalau PMKRI. Iya, itu menolak juga. Menolak juga. KWI itu alasannya ya banyak ya. Salah satu diantaranya mereka tidak ahli di bidang itu, mereka ingin fokus membina keumatan. Lalu yang berikutnya adalah mereka tidak ingin masuk dalam jebakan konflik of interest. Ya ketika mereka selama ini membina umat dari kemungkinan terjadinya konflik horizontal akibat kasus tambang misalnya, ya mereka ingin tetap bersetia di situ. Dan yang paling cepat merespon tuh Nahdlatul Ulama. Nah, inilah yang kemudian masih tapi di NU sendiri itu juga terjadi perdebatan. Karena gini, NU itu punya forum namanya Bahsul Masail. Yang di dalamnya adalah membahas persoalan-persoalan fikih yang terkait dengan person, keumatan maupun keumatan itu, person maupun keumatan itu.
jamiah itu kan. Nah, dari situ itu ada loh banyak sekali rumusan-rumusan hasil bahsul masail itu yang mewajibkan bagi NU sebagai sebuah organisasi keagamaan untuk melindungi masyarakat dari kerusakan lingkungan. Bahkan hal-hal yang menimbulkan bisa memicu saja itu harus dihindari. Di dalam kaidah usul fikih juga disebutkan bahwa menolak mudarat itu harus didahulukan ketimbang mengambil manfaat. Itu namanya istilahnya di dalam Islam itu maqasidus syariah. Nah, maqasidus syariah itu, maqasidus itu kan jamaknya dari maksud, tujuan. Tujuan dari sebuah syariat itu apa? Tujuan utama dari sebuah syariat itu adalah untuk kemaslahatan bersama. Nah, apakah mengelola tambang itu kemaslahatannya itu tinggi? Lebih tinggi mana antara maslahat dan mudarat? Kemaslahatannya jelas ada kan kalau menurut mengacu pada ayat 1 tadi itu kan untuk kesejahteraan ormas itu kan, masyarakat kan. Nah, itu iya, itu manfaat. Tetapi kemudian untuk jangka panjang membebani anak cucu itu mudarat. Nah, itulah kenapa kemudian di kalangan Nahdlatul Ulama sendiri juga masih terjadi pro kontra. Muhammadiyah masih pikir-pikir ini, menimbang manfaat dan mudarat kan gitu. Tetapi prinsip besarnya adalah di dalam kaidah agama itu menolak mudarat itu harus didahulukan ketimbang mengambil manfaat. Nah, sekarang saya mau tanyakan ke Mas Jaka ini. Diberikannya izin pengelolaan usaha tambang ini dari pemerintah kepada ormas keagamaan ini lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya? Ya, kalau saya sih lebih besar mudaratnya. Mudarat bagi organisasi keagamaan dan mudarat bagi umat. Ya, sebenarnya kan tidak hanya soal dampak nanti ke berpihak ini kan sebenarnya kalau banyak juga yang bilang bahwa secara yuridis kan ini sebenarnya juga bermasalah kan. Ini kan bertentangan dengan undang-undang pertambangan minerba. Kalau di undang-undang minerba itu kan untuk prioritas itu kan diutamakan kepada BUMN dan BUMD. Kalau swasta itu dilelang. Jadi ya kalau PP-nya kemudian untuk izin usaha pertambangan khusus itu diprioritaskan kepada organisasi keagamaan, yaitu diubah dulu undang-undang. Itu secara yuridis. Secara filosofis sekali lagi organisasi keagamaan itu kan harusnya mengurusi umat, memberdayakan umat, melindungi umat, menyiarkan ajaran-ajaran agama yang bagus. Itu kan filosofisnya sebuah organisasi keagamaan. Ketika kemudian dia juga dikasih kesempatan atau dilahan untuk mengelola izin pertambangan yang tentu saja perlu sumber daya yang luar biasa besar dan risikonya juga besar. Secara filosofis kok saya lihat juga tidak terlalu klop lagi. Kemudian secara sosiologis, tadi Mas Kohar bilang, ya organisasi keagamaan itu salah satu fungsinya kan melindungi umat, mengadvokasi umat, membela umat ketika mereka dizalimi. Kalau kita lihat data dari Jata misalnya, itu kan konflik konflik tambang itu kan dari tahun ke tahun itu bukannya surut, masih lumayan banyak. Rata-rata sekitar 50 konflik. Yang pertama tadi Mas Kohar bilang itu soal lingkungan. Yang kedua itu soal perampasan lahan. Dan itu masih terjadi di mana-mana. Jadi saya tidak membayangkan ketika sebuah organisasi keagamaan dia menjadi pemain dalam usaha tambang, kemudian ada konflik di area lain misalnya. Apakah dia akan membela? Ya diketawain. Pemain kok menyerang pemain lain. Apalagi ketika nanti konflik itu terjadi di wilayah tambang yang mereka kelola. Bagaimana mereka akan bersikap? Apakah mereka akan tetap membela umat yang merasa dirugikan? Saya kira kan tidak mungkin. Dia pasti akan membela usahanya, tidak akan lagi membela umat. Dan ini menurut saya sebuah persoalan yang sangat serius ya. Maka saya terus terang angkat topi dengan KWI yang dia dengan tegas kemudian akan menolak kalau nanti mendapat tawaran. Karena menurut dia alasannya menurut saya sangat tepat. Itu bukan wilayah kami. Wilayah mereka itu adalah melindungi umat lah katakanlah begitu kan. Kalau toh memberdayakan umat dengan usaha-usaha, dengan usaha-usaha, selama ini ada usaha yang konflik
of interest-nya sangat kecil sekali. Muhammadiyah itu kan banyak sekali usahanya. NU itu juga sudah banyak kan usahanya kan. Tapi yang konflik interest-nya kecil dan bisa menjamin tugas utama mereka untuk melindungi umat. Kalau izin tambang ini diterima, kok saya yakin fungsi utama sebagai organisasi keagamaan itu akan terancam. Mereka tidak akan melindungi, tidak akan bisa maksimal lagi melindungi umat karena sudah terganggu kepentingan yang di belakangnya ini. Dan terus terang kebijakan ini sangat tidak elok ya. Tetapi akan lebih tidak elok lagi ketika ada organisasi keagamaan yang mau menerima kebijakan ini. Nah, dan NU kan sudah jelas-jelas mengatakan akan menerima ini itu. Dengan berbagai pertimbangan. Seandainya betul bahwa akan menerima dan akan melaksanakan, gitu kan. Apa betul nanti itu akan digunakan sebesar-besarnya untuk manfaat dari anggota ormas keagamaan tersebut? Atau mungkin akan digunakan hanya untuk kepentingan segelintir elit ormas? Iya, kita tidak tahu arahnya kemana. Tetapi yang jelas adalah begini, kita lihat saja rekam jejak lah. Ormas keagamaan pernah diberi semacam kewenangan untuk mengelola perbankan. Dulu zaman Orde Baru itu pernah ada namanya Bank Suma. Yang menggait Nahdlatul Ulama, sehingga namanya Bank Nusuma. Lalu Muhammadiyah dulu pernah punya Bank Persyarikatan. Namanya Bank Persyarikatan. Dua-dua bank itu akhirnya nasibnya sama. Yaitu kolaps kan. Nah, meskipun ada beberapa katakanlah semacam indikasi bahwa itu memang sengaja dikolapskan, tapi kita tidak berada dalam situasi seperti itu. Tetapi yang pasti begini, keahlian itu menjadi hal yang mestinya utama. Apalagi begini, mengelola tambang itu bukan perkara yang mudah loh. Apabila kita mengikuti tata kelola yang memang betul-betul sesuai dengan lingkungan. Nah, tambang itu sudah hampir pasti yang namanya eksploitasi itu merusak alam itu iya. Itu destruktif. Tetapi bagaimana memulihkan itu juga sesuatu yang sekarang katanya sudah ditemukan teknologinya. Hanya saja kan teknologi itu masih sangat mahal. Nah, ketika harus memulihkan setelah eksploitasi itu sanggup atau tidak? Mampu atau tidak? Oke, katakanlah dianggap mampu mengelola, punya badan usaha. Tapi kemudian ketika setelah menambang tapi tidak memulihkan, itu kan namanya mendatangkan mudarat. Nah, sedangkan tadi menolak mudarat itu lebih utama ketimbang mengambil maslahat atau manfaat. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Itu dari ulama ya. Usul fikih itu begitu. Ini udah siap betul ini. Enggak, jadi darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih itu artinya menolak mudarat itu harus didahulukan ketimbang mengambil manfaat, dan itu dipakai oleh ulama-ulama NU dan itu pula dipakai oleh Gus Dur. Nah, makanya belum lagi kita menganut teori Gus Dur tentang relasi antara negara dan civil society. Jadi kalau dalam pemahaman Gus Dur itu negara itu harus sedikit mungkin campur tangan urusan civil society. Civil society itu harus diberi independensi penuh yang dia nanti akan bisa justru membuat negara ini menjadi semakin kuat. Itu kan teorinya Gus Dur yang sekarang mestinya hendak dibawa oleh Ketua Umum PBNU yang notabene adalah asistennya Gus Dur kan waktu itu. Dan beberapa kali dalam kampanye sebelum Kongres kan membawa ide-ide Gus Dur. Nah, tapi ide yang mana kan itulah kan kemudian Mbak Yeni Wahid kan sempat mempertanyakan juga ini. NU menerima konsesi tambang ini kan mempertanyakan juga. Nah, tetapi sudahlah itu menjadi wilayah NU. Tetapi yang paling penting adalah urgensinya ini memang patut untuk dipertanyakan dan patut untuk dibuat skeptis, dicurigai lah, setengah curiga kira-kira begitu.
Untuk apa ini? Kan kalau beberapa keterangan dari Bahlil Lahadalia ini kan karena NU dan Muhammadiyah ini kan kontribusinya tidak main-main ini terhadap negara. Ya mereka ini sudah menggaungkan yang namanya resolusi jihad. Ulama-ulama NU juga Muhammadiyah, peran Muhammadiyah. Tetapi kan mereka itu menjalankan semuanya dengan ikhlas kok. Mereka tidak ada pamrih untuk diberi sesuatu oleh negara. Mereka ini memang lillahi ta'ala jargonnya itu untuk membela negara, dan itu adalah bagian dari jihad, bagian dari ibadah. Yang punya pamrih mungkin oknum-oknumnya. Oknum-oknum. Nah, itu yang susah digaransi. Siapa nanti? Kalau ini yang disebut oleh Pak Amin Rais ini sebagai semacam jangan-jangan ini jebakan nanti buat organisasi kemasyarakatan keagamaan. Artinya yang menikmati itu elit, tetapi ketika ada masalah, yang kena seluruh umatnya, kan begitu. Nah ini nilai setitik harus ditanggung umat, kan gitu. Yang nggak ikut makan nangkanya, tapi kena pulutnya, kena pulutnya, kena getahnya, kan gitu kan. Yang makan nangka elit, yang kena getahnya semua ormas, dan citra ormas menjadi semakin ormas keagamaan ya, kita bicaranya akan menjadi semakin buruk. Nah ini yang sampai sejauh ini saya tidak berani menggaransi bahwa ini akan pas bila disebut sebagai untuk kesejahteraan umat. Toh sekarang Muhammadiyah misalnya, Muhammadiyah itu tanpa campur tangan negara itu, aset Muhammadiyah itu ada yang pernah menghitung. Itu kira-kira sekitar 400-an triliun, itu baru aset ya. Dan tidak ada Rp1 pun dari aset itu yang atas nama pribadi. Semuanya atas nama organisasi. Itu artinya apa? Secara manajerial, secara tata kelola, secara good governance ya, tata kelola yang baik, itu sudah dilakukan oleh Muhammadiyah. Ya artinya sebetulnya ya untuk apa kan gitu. Dan orang Muhammadiyah itu orang-orang yang anggota Muhammadiyah itu, jangankan kok diminta 2%, bahkan 50% dari hartanya disumbangkan untuk Muhammadiyah, diwakafkan. Itu kan independensi yang sangat utuh, misalnya hal-hal seperti itu. Nah itulah mengapa Muhammadiyah sangat hati-hati nih. Hati-hati. Pertama tentu dia tidak ingin menyinggung tawaran dari pemerintah kan, kira-kira begitu kan. Fatsunnya kan ya kalau kita tidak mau menerima ya minimal tidak usah menjelek-jelekkan yang mau memberi kan, kira-kira begitu. Fatsun ormas keagamaan kan harus begitu. Tetapi kalau dalam kacamata pandang awam ya itu menurut analisis saya ini jangan-jangan tadi itu selain jebakan supaya mereka itu menjadi tidak kritis ya, untuk melemahkan. Kemudian juga kedua ya sebagai ucapan terima kasih. Iya. Karena tadi dikatakan sudah untuk mendukung kelompok tertentu ya pantas-pantasnya ya dipakai label umum gitu kan. Untuk umum bukan hanya untuk 1-2 ormas, tetapi dan ini kan untuk berlaku 5 tahun kan. Berlaku 5 tahun iya, di pasal 83A ayat 2 itu di situ 5 tahun. Makanya 5 tahun kan, jadi ada semakin dugaan bahwa ini bagian dari ucapan terima kasih kan semakin besar. Ya, indikasinya ke sana kan. Betul, ada itu 5 tahun itu adalah periodisasi untuk sebuah mungkin evaluasi kali ya. Tetapi saya kok tidak melihat ada urgensi dan ada hubungan. Karena begini loh, wilayah konsesi tambang itu kan wilayah profan. Sementara ormas keagamaan itu yang dijaga itu adalah wilayah-wilayah sakral. Nah, ini mau mendowngrade wilayah sakral untuk menjadi urusan-urusan profan, ini berbahaya. Kalau menurut Romo Magnis itu ya jangan sampai nanti ormas keagamaan itu menjadi mata duitan, itu katanya begitu. Ya kan ini seolah-olah pemerintah ini memberikan sesuatu yang tidak dibutuhkan kan. Dan ketika sesuatu yang tidak dibutuhkan itu diterima dan dimakan, itu kan akhirnya bisa menimbulkan penyakit kan pada akhirnya kan. Dan itu sangat membahayakan eksistensi ormas keagamaan ke depan tuh. Sebagai ormas yang benar-benar
sesuai visi misinya ya. Ya kalau ke ormas agama kan sebenarnya ada dua menurut saya tuh. Ketika ormas keagamaan itu dibawa-bawa ke politik, itu dampaknya pasti akan buruk. Dan kedua, ketika ormas keagamaan itu sudah menjadi dibawa-bawa atau diuming-imingkan soal ekonomi, itu dampaknya juga akan buruk. Dan yang rugi umat. Bukan siapa-siapa, umat itu tidak punya sandaran, tidak ada lagi tempat mengadu yang betul-betul bisa diharapkan untuk menolong mereka, untuk melindungi mereka. Dan ya mudah-mudahan pemerintah sadarlah untuk meninjau PP ini, dan saya sih berharap mudah-mudahan ya ormas-ormas keagamaan masih tegak lurus pada visi misinya, pada idealismenya untuk melindungi umat, tidak tergiur dengan iming-iming yang dikhawatirkan akan merusak mereka di kemudian hari. Tapi kalau kita mau husnudon ya, Mas Kohar, seandainya husnudon itu apa? Ya, berprasangka baik. Ya. Seandainya ormas keagamaan ini menerima, kira-kira mereka ini memiliki kemampuan nggak untuk mengelola tambang? Ya kalau saya ragu ya, karena tadi rekam jejak misalnya mengelola perbankan, itu saja menunjukkan ada persoalan, ada masalah besar di dalam hal itu. Nah, mengelola tambang itu kira-kira juga sama seriusnya, sama detailnya, sama kebutuhannya, sama profesionalitasnya dengan mengurus perbankan. Ini aksi-aksi korporasi yang juga harus dilakukan. Misalnya begini, menambang, itu kan erat kaitannya dengan teknologi. Teknologi lalu memulihkan, tadi yang saya katakan, memulihkan wilayah yang sudah ditambang. Nah, apalagi ini kan yang mau ditambang, yang mau diberikan pada NU itu nggak kaleng-kaleng kan ini kan. Kaltim Primakol. Itu kan punyanya Bakri, itu dulu pertambangan batu bara yang sangat luar biasa. Nah, apakah kira-kira kalau kita bicara kemampuan itu, kemudian bicara soal isu sekarang, batu bara itu isu yang menjadi concern dunia karena dianggap sangat merusak lingkungan. Bahkan ke depan itu batu bara itu harus dibikin sangat-sangat rendah kadarnya. Nah, sekarang ini PLN itu masih 80% pakai batu bara, ya kan? Dan itulah yang menyebabkan mengapa polusi udara terjadi sedemikian banyak. Mengapa kemudian pemanasan bumi juga masih terjadi. Itu kan karena isu, salah satu diantaranya adalah isu batu bara. Otomatis batu bara itu menyebabkan kerusakan lingkungan. Katakanlah meskipun 5 tahun itu konsesi diberikan, tetapi ormas keagamaan nanti akan berkontribusi terhadap rusaknya dunia. Padahal kan doktrin keagamaan itu kan jelas. Rahmatal lil alamin. Ini acara mimbar agama Islam. Bukan. Rahmatal lil alamin itu akhirnya kan rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bagi seluruh alam itu artinya juga melindungi lingkungan. Nah, konsep perlindungan lingkungan, rahmatal lil alamin itu nanti pertanggungjawabannya bagaimana? Kalau kita bukan menjadi rahmat, tetapi kita justru menjadi mudarat bagi alam. Setidak-tidaknya kita pernah berkontribusi terhadap rusaknya alam, katakanlah seperti itu. Dan banyak lagi di ayat-ayat Al-Quran itu, baik yang saya tahu maupun yang saya tidak hafal, kan itu ada. Intinya adalah perintah bahwa kita harus menjaga lingkungan, itu adalah perintah suci. Dan itu adalah mandat yang diberikan kepada ormas-ormas keagamaan. Apakah itu Islam atau Katolik atau Protestan sekalipun, Hindu, semua mengajarkan kita menyatu pada alam, kita tidak boleh merusak alam. Nah, ini kita diminta untuk mengambil manfaat dalam konteks uang, ya, menghasilkan uang, tetapi pada saat yang bersamaan kita mendatangkan kerusakan di muka bumi. Nah, ini hal yang kontradiktif begini apa bisa coba dijalankan secara bersama-sama? Nah, belum lagi kalau
kaidah-kaidah yang tadi, bahwa kita harus darul mafasid tadi itu, menolak atau menghindari mudarat harus dahulukan, muqaddam itu ala jalbil masolih itu. Jadi harus ditolak lebih dahulu ketimbang mengambil maslahat, manfaat, kebaikan. Jadi ketika datang sebuah mudarat, yaitu buru-buru kita tolak dulu mudaratnya. Meskipun misalnya, ini manfaatnya banyak loh. Ya manfaatnya banyak, tapi kalau di dalamnya mengandung mudarat, ya janganlah. Gitu. Ya apalagi selama ini ormas keagamaan ini kan menjadi pendamping. Iya. Betul. Jika Nah itu tadi ya. konflik. Makanya, jadi kalau itu nanti yang pertanyaan besarnya terus nanti umat itu akan Didampingi siapa? yang minta gitu. siapa? Apakah ini tidak memperpanjang konflik ya? Iya. Jadi apa ya? Ini menurut saya kebijakan yang sangat tidak perlu untuk dikeluarkan. Kalau toh ingin membalas budi ormas-ormas keagamaan yang memang sudah sangat, yang kontribusinya memang sangat besar, kan masih ada cara-cara lain kan yang lebih bagus dan yang pasti tidak akan mengganggu visi misi atau independensinya ormas keagamaan. Kalau ini akan jelas mengganggu. Sulitlah kita membayangkan ketika ada konflik tambang, ormas keagamaan yang punya badan usaha pertambangan kemudian dia akan membela. Ya secara profesionalisme kan sudah tidak patut ketika ada pemain lain, pemain yang satunya ikut campur. Dan pertambangan itu kan seringkali meninggalkan konflik. Iya, hampir ya, sebagian besar kan. Dan data dari Jatam lah, itu masih puluhan. Tahun 2001 atau 2002 itu ada sekitar 50. Dan yang paling banyak itu kerusakan lingkungan. Dan yang kedua adalah perampasan lahan. Ya. Jadi Sosial. masyarakat sekitar tanahnya tiba-tiba dirampas untuk kepentingan tambang. Bagaimana kalau itu yang melakukan nanti badan usaha milik ormas keagamaan? Apakah dia tidak menjadi sasaran ya orang yang harusnya membela yang lemah kok malah menindas yang lemah? Bagaimana coba nanti posisi mereka itu? Jadi memang sangat tidak pada tempatnya lah. PP ini dibuat untuk memberikan konsesi lahan tambang ke ormas keagamaan. Iya, jadi mengapa ya pemerintah ini menerbitkan peraturan yang memberikan sebuah peluang bagi ormas keagamaan untuk mengelola suatu usaha yang sebenarnya sangat complicated kan teknisnya. Nah, mari berandai-andai ya. Saya katakan begini, berandai-andai itu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam wilayah, katakanlah ini urusan politik lah ya. Karena setiap kebijakan itu kan tidak bisa dilepaskan dari unsur politik. Mengapa ormas? Ormas itu jumlahnya paling banyak. Jam'iyahnya atau pengikutnya itu paling banyak. Nahdlatul Ulama itu ormas terbesar di dunia, bukan hanya di Indonesia. Ada yang pernah membuat kalkulasi, itu jumlah Jam'iyah NU itu kira-kira berada di angka hampir 170 juta. Bayangkan kalau kita ambil katakanlah misalnya separuhnya saja dari itu. Angka 70 juta atau 80 juta orang Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang dia itu berkontribusi untuk diajak katakanlah menyukseskan orang tertentu, institusi tertentu atau kepentingan tertentu. Nah, ketika sudah diberi konsesi, apa iya sih dia tidak akan memberi timbal balik yang serupa? Nah, cara berpikir politik semacam ini yang dikhawatirkan oleh banyak kalangan atas lahirnya peraturan ini. Jadi tadi ada kecurigaan adanya ucapan terima kasih dalam tanda kutip karena sudah mendukung calon yang dikehendaki di-endorse. Meskipun pasti ini akan dibantah. Tetapi spekulasi itu kan tetap berkembang. Termasuk juga dalam menghadapi pilkada yang akan terjadi. Meskipun pilkada itu zigzag gitu ya. Ininya zigzag, tergantung tokoh-tokoh lokal setempat. Tetapi setidak-tidaknya janganlah kemudian publik ini disuguhi oleh sebuah drama
bagaimana setiap yang berkontribusi secara politik itu kemudian diberi ganjaran politik yang potensial untuk merugikan pihak lain. Tadi kan sudah kita analisis, katakanlah misalnya begini, NU itu selama ini di beberapa daerah-daerah wilayah konsesi tambang, di Kalimantan Timur misalnya, NU itu berada di garda terdepan loh, sebagai pembela masyarakat, pembela pemilik hak ulayat, tanah adat yang berkonflik dengan wilayah pertambangan. Belum juga misalnya di Jawa Tengah misalnya, beberapa pertambangan yang berkontribusi merusak lingkungan. Itu NU berada di garda terdepan dalam melindungi masyarakat, mengadvokasi warga yang kesulitan mendapatkan air akibat dari rusaknya irigasi atau matinya sumber-sumber air oleh pertambangan-pertambangan yang sangat eksesif gitu, sangat masif. Nah, kalau hal-hal semacam itu kemudian nanti dilakukan oleh badan usaha yang katakanlah dibentuk oleh Nahdlatul Ulama, lalu badan usaha itu harus benturan terhadap Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang ada di bawah. Ya, NU ketemu NU kan, akhirnya berantem, lalu pimpinannya bela siapa? Pimpinannya kan setuju dengan tambang. Nah, kalau pimpinannya bela tambang, lah terus umat NU dia mau ngikut siapa? Siapa yang membela mereka? Nah, itu untuk jangka pendek misalnya sekarang yang tadi disebutkan oleh Jatam masih sangat banyak konflik-konflik yang terkait dengan lahan yang terkait dengan pertambangan ini. Belum lagi dengan katakanlah akibat-akibat dari kesehatan. Dari Conserve Energy Future itu pernah menjelaskan bahwa studi yang mereka rilis itu menunjukkan bahwa pertambangan itu adalah salah satu pekerjaan paling berbahaya di dunia. Dalam hal risiko, cedera, kematian, efek kesehatan jangka panjang yang terkait dengan pertambangan itu. Dan itu menunjukkan bahwa batu bara itu salah satu di antaranya. Kenapa banyak negara di dunia sekarang itu menghindari batu bara, mulai mengurangi setidak-tidaknya dengan mensubstitusi dengan yang lain, itu karena efek-efek jangka panjang semacam ini. Nah, konstruksi kita membuat kebijakan itu mestinya juga harus melihat jangka panjang. Kalau jangka panjangnya ini efeknya berbahaya, ya harus ditolak, harus dihindari. Jangan dibuat kebijakan hal-hal yang seperti itu. Nah, tapi persoalannya kan kita ini kan kadang-kadang nggak peduli dengan hal-hal yang bersifat jangka panjang. Yang penting hari ini kan, hidup hari ini bagaimana, saya dapat apa, saya sudah memberikan apa, kalau kamu jual saya beli, kamu kasih saya terima, kan kira-kira begitu. Nah, relasi-relasi semacam ini kan dikritik oleh banyak kalangan, banyak rohaniawan, banyak ulama, itu mengkritik hubungan relasi antara negara dan masyarakat yang seperti kayak relasi dagang seperti ini kan nggak boleh, nggak dibenarkan oleh konstitusi. Ingat loh, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kan bunyinya atas berkat rahmat Allah kan, yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur. Nah, artinya berkat rahmat Allah itu kan meletakkan posisi sakral itu berada di atas segala-galanya. Nah, salah satu berkat rahmat Allah yang diberikan pada bangsa ini apa? Alam kan. Alam yang dikelola mestinya dengan cara yang benar, cara yang sehat dan berkelanjutan. Tetapi ini ancamannya justru kepada pihak-pihak yang notabene dianggap sebagai mewakili kesakralan tadi itu, ajaran itu. Nah, kalau kesakralan ajaran itu kemudian di-downgrade menjadi urusan, ya katakanlah bahasanya Romo Magnis nanti jadi ormas keagamaan, jadi mata duitan, ya ini kan urusan yang sangat profan itu. Urusan yang sangat duniawi, dalam tanda kutip ya, duniawi sekali. Nah, kalau udah urusan yang sangat profan begini, dipegang oleh mereka yang institusi yang dengan embel-embel agama, ya saya tidak bisa melihat nanti bagaimana nasib masa depan bangsa ini. Iya, jadi ormas keagamaan yang seharusnya menjaga malah justru jadi pemain. Iya. Tapi begini, Mas Jaka, ini kan sudah mulai ada sikap-sikap dari organisasi ya ormas keagamaan ya. Ya.
Nah, ada NU, ada Muhammadiyah, ada KWI, PGI dan yang lain-lain. Kenapa sih mereka berbeda sikap dalam menyikapi izin yang diberikan oleh pemerintah ini? Ya, kita tidak bisa tidak bisa memastikan itu. Tapi menurut saya begini, ini jadi semuanya tergantung pengurusnya sih, kalau tergantung orangnya. Ya kalau KWI ya karena dia sudah menolak ya mungkin dia masih tegak lurus pada fungsinya sebagai ormas keagamaan, bahwa dia untuk kepentingan umat, bahwa dia menganggap ini bukan wilayah kami. Kemudian juga PGI bilang ya visi PGI itu, fungsi PGI itu selain soal umat juga ya dia berpihak pada upaya-upaya pembangunan yang berkelanjutan yang tidak merusak. Itu kan yang dikatakan oleh PGI. Kemudian juga PMKRI juga dia bilang juga tidak ingin Nahdlatul Wathon. Tidak ingin Nahdlatul Wathon menolak juga. Tidak ingin Tuan Guru Bajang. Tidak ingin terlibat dalam usaha-usaha seperti ini. Yang masih kita tunggu ini kan Muhammadiyah. Tapi kok saya lihat Muhammadiyah nanti ujung-ujungnya akan menolak sih. Dan kalau kita lihat diskusi yang sekarang termasuk dari mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Pak Din Samsudin, dan dia juga menyarankan untuk menolak, jangan terlibat terlalu dalam dengan persoalan-persoalan seperti ini. Kalau saya melihat KWI itu kok dia dia bisa rumongso ya kalau orang Jawa ya. Jadi dia merasa bahwa ya dia tidak rumongso bisa. Tidak selayaknya untuk terlibat dalam usaha seperti ini. Dan sebenarnya kan tokoh-tokoh agama seperti itu yang kita butuhkan. Yang dia mendudukkan persoalan itu pada intinya seperti apa ya. Kalau fungsi ormas keagamaan itu kan fungsi utamanya adalah melindungi umat, bukan malah melakukan tindakan yang sangat berpotensi untuk mencederai umat di kemudian hari. Ya kan jelas kalau nanti dia punya usaha tambahan terus tadi konflik, apakah itu tidak akan mencederai umat, tidak akan menjolimi umat? Itu kan harusnya betul-betul dipikirkan secara matang oleh para pengurus organisasi keagamaan. Dan kalau kita lihat kan sorotan utama atau apa yang ditunggu-tunggu itu kan sikap resmi dari NU ya. Meskipun udah ada indikasi-indikasi dia akan menerima karena sejumlah pengurusnya juga sudah menyatakan akan menerima kan. Ya kalau toh sebenarnya begini, kalau NU toh akhirnya menerima, itu sebenarnya juga bukan sesuatu yang aneh. Karena banyak orang yang yakin ya ini kan bagian dari, ini dugaan, sekali lagi dugaan, ini bagian dari ucapan terima kasih dari pemerintah untuk NU. Orang-orang NU. Orang-orang NU. NU katakanlah begitu kan. Gula-gula politik. Iya itu. Nah, kalau kemudian tertentu. Kalau kemudian kenapa harusnya. Tapi Ketua Umum PBNU juga sudah menyatakan. Iya kan. Kalau kita lihat kita menengok ke belakang itu kan bagaimana pengurus NU, sebagian pengurus NU itu kan jelas-jelas keberpihakannya kan. Padahal NU jelas-jelas harusnya netral. Tapi kan kelihatan betul untuk berpihak kepada salah satu kelompok elit tertentu, dan kebetulan apa yang mereka dukung itu kan menang. Jadi kalau kemudian ada yang menganggap bahwa ini bagian ucapan terima kasih untuk orang-orang NU ya tidak salah. Lalu kenapa harus ada PP yang kemudian menyeluruh umpamanya ke seluruh organisasi? Bisa jadi ini kan biar tidak terlalu menyolok. Karena sebenarnya tujuannya. Dan awalnya itu kan sudah dimulai oleh Bahlil kan. Dia menyampaikan secara terbuka akan memberikan konsesi itu kepada PBNU kan. Tapi gini Mas, harapannya Mas Kohar lah, ini kita sudah waktunya ini. Seperti apa ini dengan terbitnya PP nomor 25 2024 ini? Ya harapannya ormas-ormas keagamaan menolak. Konsisten menolak, bagi yang menolak terutama. Dan kalau semakin banyak yang menolak, lalu kemudian hanya NU yang menerima, ya nggak masalah. Biarin saja itu, dan itu menjadi semacam kayak pengingat bagi pemerintah maupun bagi ormas keagamaan, bahwa tidak semudah itu kita di dalam membagi-bagi konsesi yang terkait dengan urusan pertambangan.
cara pandang kita terhadap lingkungan, terhadap pertambangan itu harus sudah komprehensif. Kita tidak boleh lagi membeli sesuatu yang pada jangka panjang itu menjadi beban bagi anak cucu, menjadi masalah bagi anak cucu. Dan lingkungan itu sudah memberikan keberlanjutan lingkungan, ya, itu memberikan panduan pada kita bagaimana kita mempertahankan lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih, termasuk diantaranya adalah meminimais efek-efek dari sebuah pertambangan, eksploitasi yang berlebihan. Nah, di kita ini sekarang memang eksploitasi di kita ini sudah berlebihan. Kalau kemudian ormas keagamaan merasa ya daripada kita selama ini menjadi penonton, ya sudah sekalian kita menjadi pemain. Loh, fungsi ormas keagamaan memang bukan sebagai pemain. Dia justru sebagai pemandu. Wilayah-wilayah yang sakral itu, ormas keagamaan itu sebagai pemandu. Ketika muncul ketidakadilan, ketika muncul krisis etika, ketika muncul persoalan-persoalan, problem-problem yang menyangkut dengan keumatan, disitulah ormas keagamaan harus hadir sebagai utama tanpa diperintah, bahkan kalau perlu ya mengadvokasi dengan cara pro bono. Kan itu yang dilakukan mestinya. Nah, pendirian jamiah-jamiah ini kan semuanya atas dasar keikhlasan, keridhaan para ulama yang kemudian mendirikan organisasi ini. Sebagai tanda mengajak umat untuk ayo kita bangkit, ayo kita bekerja bersama-sama. Ya kan doktrin yang diajarkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Wahab Hasbullah, dan para pendiri NU awal-awal itu kan seperti itu. Termasuk diantaranya adalah mengajak Jamiah Nahdlatul Ulama itu untuk berjihad membela bangsa ini dari ketamakan, dari kerakusan. Nah, lalu di dalam produk-produk yang tadi saya sebutkan Bahthul Masail sudah jelas itu termasuk diantaranya adalah membela mereka-mereka yang menjadi korban lingkungan, termasuk memberikan hukum haram kepada siapapun, bahkan korporasi yang merusak lingkungan. Ada loh itu di Bahthul Masail itu. Nah, kalau ini mungkin bisa dibaca lagi kan, makanya di internal NU juga terjadi pro dan kontra yang sangat keras juga. Nah, di Muhammadiyah misalnya, itu awal-awal berdirinya kan Kiai Haji Ahmad Dahlan kan pakai surat Al-Ma'un aja gitu kan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin itu. Fadzalikal ladzi yatu'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Nah, tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Ya, mereka yang membiarkan kelaparan, membiarkan kemiskinan, membiarkan kepapaan, padahal matanya melihat. Nah, kerusakan lingkungan itu membuat orang lapar karena miskin. Kan? Kerusakan lingkungan akibat tambang itu juga di beberapa titik, dan itu jumlahnya tidak hanya 1-2, itu banyak. Itu menyebabkan orang diperlakukan tidak adil. Papa, seperti menjadi yatim piatu, katakanlah seperti itu. Nah, hal seperti itu adalah spirit yang digaungkan oleh Muhammadiyah dari awal. Nah, Nahdlatul Wathon itu kemarin Tuan Guru Bajang ya, mengatakan menolak, dia tidak akan mengambil karena takut pada ya tadi itu konflik of interest. Di banyak konflik petambang itu ormas keagamaan hadir sebagai pelindung umat, kira-kira begitu loh intinya, mempersoalkan apa yang disebut dengan maqasidus syariah tadi itu. Tuan Guru Bajang melihat ini berbeda dengan prinsip maqasidus syariah, melanggar prinsip maqasidus syariah. Maksud dari tujuan dari dijalankannya syariat itu apa? Yaitu adalah untuk kebaikan kemaslahatan bersama, termasuk kebaikan lingkungan, melindungi masyarakat dari kejahatan lingkungan, melindungi masyarakat dari korban-korban akibat dari proses-proses yang tidak berkelanjutan, ya kan? Ya, itu semua adalah prinsip-prinsip yang harus dijaga. Makanya saya apresiat penuh lah pada ormas keagamaan yang tidak menggunakan kesempatan kali ini karena dasarnya mereka yang kalau istilahnya pisau rumongso itu. Iya, bukan rumongso pisau. Bukan rumongso pisau. Mas Jaka, gimana Mas? Ya, saya pikir kalau kebijakan ini berlanjut dan
banyak organisasi keagamaan yang akhirnya tergiur dengan iming-iming ini, ya saya pikir kerusakan etika, kerusakan moral di kemudian hari itu akan semakin Paripurna. Ya kan harus betul, orang-orang keagamaan, tokoh-tokoh agama itu kan sebagai penjaga moral. Bagaimana mereka akan menjaga moral ketika mereka sudah ya moral mereka sudah dalam tanda kutip sudah dirusak oleh pemerintah dengan cara-cara iming seperti ini. Jadi kita apresiasi, kita salut dengan ormas-ormas keagamaan yang sudah menolak atau belum menerima, dan kita berharap yang lain juga tidak akan menerima tawaran dari pemerintah ini. Bukan karena apa-apa, karena dampaknya ke depan ini saya pikir tidak bagus bagi umat, bagi tata kita bernegara, dan bagi bangsa Indonesia. Kita masih membutuhkan ormas-ormas keagamaan sampai kapanpun, saya pikir ormas-ormas keagamaan yang masih tegak lurus, masih berjalan di rel yang benar, masih menjalankan fungsi utamanya yang sangat mulia, bukan karena tergiur dengan kemewahan, dengan ekonomi, dengan pendapatan yang besar, sehingga dia meninggalkan fungsinya yang sangat mulia itu. Karena kalau tidak ada yang menjaga moral, karena tidak ada yang menjaga etika, tidak ada yang mengingatkan yang benar itu benar, yang salah itu salah, ya bagaimana nasib bangsa kita ke depan. Jadi itulah yang kita harapkan. Semoga masih ada kesadaran dari para pengurus organisasi keagamaan ini bahwa mereka dibutuhkan oleh umat, bukan dibutuhkan oleh negara atau pemerintah, bukan negara sangat membutuhkan, hanya dibutuhkan oleh pemerintah. Dan ingat, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat pada manusia lainnya. Betul. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini Saya kira cukup ya. Baik, Sobat Media Indonesia, demikian perbincangan kami. Semoga bermanfaat.